Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Apel Hari Santri Nasional tahun 2022 oleh MWC NU Turen. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya apel, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk menonaktifkan sementara atau diatur pada mode diam. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, adapun peserta apel berjumlah sekitar 3.000 orang, terdiri dari perwakilan siswa-siswi sekolah, santri, pengurus organisasi, lembaga, dan Banom Nahdlatul Ulama, serta kader. Tema Hari Santri Nasional tahun 2022 adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Apel Hari Santri Nasional tahun 2022 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Hadirin yang kami hormati, pada apel Hari Santri Nasional tahun 2022 bertindak sebagai pimpinan apel Camat Turen, Bapak Dr. Andestri Sulawanto MSI. Komandan apel Pelda Rohmat dari Koramil 081814 Turen. Komandan Kompi 9 personil, terdiri dari 3 Koramil, 3 Polsek, 3 Banser. Pembaca teks ikrar santri, Ketua PACGP Ansor Turen, Gus Muhammad Mihran Zubaidi. Pembaca teks resolusi jihad, Pengurus MWC NU Turen, Bapak Solihin SPD. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945, Kasat Korion Banser Kecamatan Turen, Isa Ma'ruf SH. Dirijen dan Paduan Suara, Man 2 Malang. MC atau Protokol, Elis Naning Hanifa. Pembaca teks doa, PJ Kepala KUA Turen, Haji Lasimin SHMAG. Pembawa Pataka, Banser Turen. Pataka memasuki lapangan apel.
Pimpinan apel tiba di tempat apel. Pasukan, siap! Gerak! Penghormatan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat! Gerak! Tegak! Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel. Lapor apel dalam kerangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Apel. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan, utama para santri telah gugur mendahului kita dalam rangka untuk berjuang maupun bertahan kemerdekaan Republik Indonesia. Barangkali kita mulai.
Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pimpinan apel, diikuti seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama sebagaimana pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta edisi nomor 26 tahun ke-1 Jumat Legi 26 Oktober 1945. Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan. Resolusi Wakil-Wakil Daerah Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya.
mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman umum. Dua, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Tiga, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Empat, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapatkan perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri diikuti seluruh peserta apel. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar satu, sebagai santri NKRI sebagai santri NKRI berpegang teguh
pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri NKRI, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri NKRI, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat, sebagai santri NKRI, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. Lima, sebagai santri NKRI, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan, melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Amanat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Para alim, para ulama yang saya hormati, para tamu dan undangan serta para peserta upacara yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2022, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada setiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda.
Untuk tahun 2022 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Maksud tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah mengatakan tidak. Santri dengan berbagai latar belakangnya siap sedia mendamar baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu, ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah, menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan Kiai Subki Parakan Temanggung. Mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang digelorkan Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri juga turut berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama-sama santri dan tokoh-tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya di bidang ilmu keagamaan saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pemimpin negara. Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi-inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama. Apalagi di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk, bagi santri menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri, merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama di kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai dengan Merauke yang hari ini sedang bersukacita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2022. Mari kita kepakan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. 3 kali ya. Hari Santri 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Saya ulangi,
tirukan kata-kata saya. Hari Santri 2022 berdaya. Ini ya, kalau saya teriak Hari Santri 2022, saya teriak berdaya menjaga martabat kemanusiaan, gitu ya. Hari Santri tahun 2022 berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas, bertandatangani. Siap! Kak! Menyanyikan lagu Marsyubanul Waton, Hari Santri dan Syukur. Tamu undangan dimohon berdiri.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala kebaikan pada upacara pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah ini, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, guru-guru, para kiai, dan perkenankanlah kami menundukkan seraya menengadahkan dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara kami. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri, perlu erat dan hadapkan mereka dalam lautan rahmat dan ampunan yang tiada berhenti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya, serta membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum dan kesadaran yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pelindung, hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2022 adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karena itu ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintalah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pemaaf, tempat kami berlindung dan mengadu. Maafkanlah kami, saudara-saudara kami yang penuh dosa ini, dengan berilah kesabaran, dan berilah kesabaran kepada mereka yang hamba-Mu kena saat ini sedang menguji dengan bencana banjir, longsor. Semoga dengan ujian-Mu ini menjadi kita semakin bertakwa kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Pimpinan Apel. Kepada Pimpinan Apel, hormat. Kak. 3. Kak. Apel selesai. Pimpinan apel meninggalkan tempat apel.
Pasukan dapat diistirahatkan. Pataka meninggalkan tempat apel. Istirahat. Tadi saya mau gini-gini kan sampai. Jangan foto untuk laporan nanti sore.